Shalom, selamat malam, saudara Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kita akan kembali lagi membahas makna Bukit Sion yang ke-27. Nanti ada dua seri, yang bagian A sama bagian B. Sebelumnya kita satu dalam doa ya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan, Kau sungguh teramat baik bagi hidup kami. Kau memimpin kami, memelihara kami. Kau meluputkan kami dari segala yang jahat, dari segala yang menyakitkan. Kau juga melindungi kami dari ujung rambut kaki dengan kuasa darah anak pembala dari Kristus. Tubuh jiwa kami, pikiran dan perbuatan kami Tuhan kudus selalu, karena kami mau hidup dalam kekudusan Allah. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini, Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Kudus, berapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan makna Bukit Sion yang ke-27, dan kami mohon Allah Roh Kudus bagi Kudu Agung kami untuk mengurapi kami Tuhan dengan hikmat pewahyuan dari Tuhan, untuk kami bisa mengerti makna Bukit Sion yang ke-27 bagian A ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap kami, kuduskan tempat kami berada dengan kuasa darah anak domba dari Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, kita sekarang akan bahas tentang makna Bukit Sion yang ke-27, yaitu Sion adalah tempat terjadinya kelepasan dan terobosan. Sion adalah tempat terjadinya kelepasan dan terobosan. Jadi Sion ini termasuk tempat terjadinya kelepasan dan terobosan. Berarti ada suatu kelegaan dan ada suatu terobosan ya, yang baik ya. Kita buka pertama di Yoel 2 ayat 32. Yoel 2 ayat 32. Kita baca di Yoel 2 ayat 32 ya. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, di sini dibilang di ayat 32, Yoel pasal 2 ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau kita berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Selanjutnya, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi di sini jelas bahwa tempat Sion adalah tempat keselamatan ya, diselamatkan Tuhan. Dan di situ juga ada tempat orang-orang yang terlepas. Terlepas. Kenapa terlepas ya? Namanya juga kita sudah berada di hadirat Tuhan Maha Kudus ya, Sion. Bicara hadirat yang Maha Kudus, pasti segala belenggu terlepas ya. Ikatan-ikatan dosa sudah terlepas. Asal kita mengaku dosa kita, bertobat dan tidak berbuat dosa lagi, kita cari wajah Tuhan, terlepas. Ya, jadi Sion itu tempat terlepas itu selamat. Kalau ada ikatan itu ikatan si jahat pasti nggak selamat. Kalau kita terlepas dari belenggu-belenggu ikatan, kita berada sama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi Sion adalah tempat kelepasan dan terobosan ya. Yuk kita buka lagi di Obadya 1, 17 dan 21. Obadya 1. Obadya 1, 17 sama 21 ya. Obadya 1, 17 dan 21. Obadya 1, 17 dan 21. Keluputan hanya di Sion, ini judulnya. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pola tanah miliknya. Ayat 21, penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pergunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Jadi di sini ada terluput. Terluput. Ya. Apa bedanya di halau sama di luput? Bapak Ibu ada yang tahu? Di halau sama diluputkan. Kalau di halau itu belum kena. Tapi kalau diluputkan, kita sudah berada di dalam keadaan yang membahayakan, tapi diluputkan.
Kalau dihalau ada rencana tapi dibatalkan, misalnya ada orang yang mau ingin menabrakkan kita misalnya pakai motor atau mobil, besok direncanakan tiba-tiba dihalau, udah lupa. Kalau diluputkan, misalnya ada orang yang naik motor mau nabrakin kita, kita sudah mau kena, nggak tahu ditarik malaikat, kita nggak jadi ditabrak. Nah itu diluputkan. Jadi terlepas itu bicara bisa dihalau ya, terlepas, dihalau dari ikatan-ikatan, diluputkan juga yang diluputkan. Jadi diluputkan dan dihalau ya. Kata kita, Sion ini ada tempat kelepasan. Jadi kelepasan tuh bicara dihalau sama diluputkan ya. Ya, dan kita lihat ayat 21, ada penyelamat akan naik ke atas gunung Sion. Jadi penyelamat ini siapa ya? Ya Tuhan ya, dan para asistennya, malaikat kudus Tuhan yang akan diutus atau diperintahkan untuk menyelamatkan kita ya. Makanya kita ini sebenarnya ada malaikat pribadi kita juga, dan kita juga bisa minta malaikat juga ya bersama Tuhan. Untuk di sebelah kanan kita malaikat Mikael, di sebelah kiri kita malaikat Gabriel, depan kita malaikat Uriel, belakang kita malaikat Rafael. Itu bisa kita minta Tuhan ya. Dan karena saya juga praktekkan malaikat Mikael, Daniel 12 ayat 1, pemimpin besar itu, Daniel pemimpin besar itu ya pokoknya mendampingi kami ya, saya sama istri anak-anak ya. Kalau Bapak Ibu mau berdoa seperti itu, bilang doa kami berdoa, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami minta kepada Allah Roh Kudus untuk mengutus malaikat Mikael, pemimpin besar itu, untuk mendampingi kami semua sekeluarga. Dalam Tuhan Yesus, amin ya. Sekarang kita ke Yesaya 25 ayat 7. Yesaya 25 ayat 7. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan. Dan Yesaya 25 ya, ayat 7. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Artinya di sini, di ayat 7 ini, semuanya Tuhan akan melakukan pengoyakan ya. Jadi pengoyakan di Yesaya 25 ayat 7 ini artinya mematahkan tudung-tudung ya. Tudung-tudung ini adalah dari si jahat ya, mendatangkan tudung-tudung. Kuasa Allah tinggal di Sion untuk mematahkan tudung setan yang diselubungkan kepada semua bangsa. Ya, kita bacakan ulang lagi ya, Yesaya 25 ayat 7. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Jadi tudung itu dikoyakkan, berarti ada kelepasan juga ya. Dan ini merupakan tanda Sion yang merupakan tempat kelepasan ya. Ini bisa dilihat di Paulus mengembangkan ini dengan Efesus 6 ayat 12 ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi itu yang kita perhatikan, bahwa Tuhan akan mengoyakkan dan menghancurkan tudung-tudung dari iblis. Ya. Tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan menghancurkan kuasa iblis. Ya. Jadi itu aja tadi yang kita bisa berikan pada malam hari ini, bahwa Sion adalah tempat kelepasan dan terobosan. Tempat kelepasan. Jadi kelepasan dan terobosan. Jadi kelepasan itu bicara kita dihalau dan diluputkan. Ya. Bicara kelepasan, Tuhan mengoyakkan kain perkabungan dan tudung-tudung dari si iblis. Ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi bagian B untuk besok ya. Mari kita satu dalam doa. Bapak surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Sion adalah tempat kelepasan dan terobosan. Kami mau Tuhan dilahirkan Sion. Kami bersyukur firman-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar Tuhan menjadikan badan ini
sebagai badan untuk bait kudus-Mu Tuhan, tempat Roh Kudus, sebagai Sion-Sion-Mu Tuhan. Dan nanti Tuhan Yesus pada waktu datang kedua kalinya Engkau menjemput kami dalam rapture-Mu Tuhan, kami bersama-sama Engkau di Bukit Sion ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami setiap kami yang menyaksikan acara ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Urapi mereka Tuhan dengan urapan yang baru. Kami berdoa Tuhan, malam ini Tuhan kami tidurnya nyenyak, bangun besok pagi dengan tubuh disegarkan. Kami nanti yang 1 jam 4 atau jam 5, biarlah Roh Kudus yang menguatkan dan Roh Kudus yang memimpin. Terima kasih Tuhan, kami butuh terus Allah Roh Kudus untuk hidup kami dengan kuasa darah anak domba Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih segala puji hormat syukur bagimu. Kami berdoa Tuhan, kami Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami waktu tidur. Tolak segala roh kematian mendadak, roh kuasa iblis, setan, roh mimpi buruk, hancur kuasa dengan doa roh bara Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukurnya bagi-Mu dalam Tuhan Yesus, kami berdoa sekali amin. Demikianlah yang kami bisa sampaikan. Besok kita akan memberikan makna Bukit Sion yang bagian B ya, 27B ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.